Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinihilladzi akmalahu wa irtadahu. Summa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang selalu kita muliakan dan yang selalu kita hormati, beliau Romo Kiai Haji Muhammad Mudaris SM beserta keluarganya beliau. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, yang mana yang selalu kita tunggu-tunggu doa barokahnya beliau untuk kita semua. Amin. Dan tak lupa kepada santri putra yang selalu kami cintai dan para pendengar setia ngaji online Ponpes Sabilul Hasanah yang selalu dalam limpahan rahmat oleh Gusti Allah. Amin. Alhamdulillah, malam ini masih diberikan kesempatan untuk mutolaah, belajar bersama, yang mana selalu kita senantiasa akan bersyukur kepada Allah agar selalu tetap ditambah kenikmatan yang lebih. Pada malam ini kita ngaji kitab Fathul Qorib, masih melanjutkan bab nikah. Jadi nikah ini kan apa ya? Enak diucap, enak diucap, didengar juga nikmat ya. Cuman ya walaupun toh belum mencobai, tapi kan alangkah baiknya belajar dulu sebelum melakukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil aba'i wa matihi wa zuriyatihi wa ikhwanihi min nabiyil mursalin wa alihi wasallam wa tabi'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadza faslun. Faslun. Ai hadza faslun, adapun ini itu menerangkan fasal. Fima, di dalam perkara la yasihu, yang tidak sah, apaan nikahu, nikah, illa bihi, kecuali dengan sesuatu. Apa toh itu sesuatu? Wala yasihu, dan tidak sah, apa akdun nikahi, akad nikah, illa bi waliyin, kecuali dengan wali, adlin, yang adil. Wa fi ba'di nusahi, dan itu sebagian salinan nusah, bi waliyin, adapun lafaz wali, zakarin, yang laki-laki. Wa huwa adapun wali itu ihtirazun, mengecualikan, anil unsa, dari perempuan. Fa innaha, maka sesungguhnya unsa itu la tuzawwiju, tidak bisa menikahkan apa unsa, nafsaha, terhadap dirinya unsa. Wala ghairaha, dan bukan tidak, dan tidak selainnya unsa. Unsa jadi wanita. Jadi akad nikah ini tidak sah kecuali dengan adanya suatu wali, yang mana wali ini disifati dengan adlin, yaitu orang yang adil. Di dalam salinan yang lain ini wali ini harus zakarin, jadi harus laki-laki.
Lalu dalam wali sendiri, di dalam kitab Fathul Qorib ini dia mengecualikan dari seorang perempuan. Jadi yang namanya wali nikah ini tidak ada yang perempuan. Kenapa? Fa innaha la tuzawwiju nafsaha wala ghairaha. Jadi yang namanya seorang perempuan ini dia tidak bisa menikahkan dengan dirinya sendiri. Dan juga tidak bisa menikahkan dengan yang lainnya. Jadi harus paham ya. Wala yasihu, dan tidak sah apa akdu nikahi, akad nikah. Aidon, halnya saja, ila bihudurin, kecuali dengan hadirnya syahida, dua orang saksi, adlin, yang adil, wa dzakara, dan menyebutkan siapa al-musannifu, mbah musannif, sarto kulli, terhadap syarat masing-masing, minal wali, dari wali, wa syahidaini, dan dua saksi, fi qalihi, di dalam dauhnya mbah musannif. Jadi dan juga tidak sah akad nikah kecuali dengan adanya dua saksi, yang mana dua saksi ini tadi ini disifati dengan adil juga, ya. Adil itu apa? Tidak fasik, itu namanya orang adil. Fasik itu apa toh? Fasik itu adalah orang yang selalu meninggalkan kewajibannya sendiri, sering meninggalkan sholat, puasa, ya, sering melakukan dosa kecil maupun dosa besar. Ini namanya orang fasik. Nah, jadi maksudnya adil di sini dia tidak fasik. Yang mana Mbah Musannif di sini menyebutkan syarat-syarat dari wali dan dua saksi. Jadi di sini harus wali lah ya. Wali bagi seorang perempuan, ya. Bukan wali asrama. Wali asrama tidak bisa dijadikan sebagai wali nikah. Karena yang namanya wali ini teruntuk bagi seorang perempuan. Perempuan kan banyak wali asramanya. Jadi tetap tidak bisa. Harus walinya. Wa yaftakiru, dan butuh siapa al-wali, wa syahidani, dan dua saksi, ila sittati syara'ito, pada 6 beberapa syarat. Al-awalu, adapun yang awal itu al-islamu, Islam. Fala yakunu, maka tidak ada siapa al-waliul mar'ati, walinya perempuan, tidak ada itu kafir, illa fima, kecuali di dalam perkara yustasniyahu, mengecualikan terhadap ma siapa al-musannifu, mbah musannif, ba'du, di dalam setelah itu sita. Jadi di sini disebutkan wa yaftakiru wali wa syahidani. Jadi di sini tidak dibutuhkan bagi pada wali dan dua saksi, yang mana di sini pada 6 syarat. Jadi wali di sini di situ didefinisikan atau di situ harus memenuhi terhadap 6 syarat. Jadi kalau seumpama wali nikah dan saksi dua saksi nikah, ini dia harus mempunyai 6 syarat. Yang pertama apa? Al-Islam. Jadi yang pertama itu harus Islam. Maka tidak boleh walinya seorang perempuan ini kafir atau selainnya. Makanya kan umumnya pernikahan di daerah kita kan di situ ada mempelai laki-laki, ada wali yang mengijabi, ada dua saksi. Yang mana yang mengijabi tadi ini sebelum dia mengucapkan saya nikahkan anak saya, itu kan mengucapkan 2 syahadat. Mesti sebelumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agar apa? Agar sempurna Islamnya. Nah, makanya disunahkan membaca syahadat.
Terus wasani, adapun yang nomor 2 itu al-bulughu sifat balik, fala yakunu maka tidak ada apa al-waliul mar'ati, walinya perempuan itu sogiron, kecil. Yang nomor 2 syarat menjadi wali dan 2 saksi ini harus balik. Balik perlu dipahami, batasan balik bagi orang laki-laki, perempuan itu bagaimana? Kalau dalam kitab Safinatus Shalah yang namanya laki-laki balik ini dia mengeluarkan air mani. Umumnya umur berapa? Umur berapa? Ya Kang? Umumnya itu enggak umum. Umumnya umur 12 ya, 12-13 ya. Itu umumnya keluar. Nanti kalau enggak keluar gimana? Sampai umur 14, sampai umur 15 dan seterusnya. Maka batasan dikatakan balik bagi seorang laki-laki di situ umur 15. Walaupun toh tidak keluar tetap dihukumi begitu juga dengan perempuan. Kalau perempuan ini pokok apa? Pol-polanya dikatakan balik ini umur 15. Walaupun toh umumnya perempuan ini keluar darah head ya. Ini kan umur 9 tahun kurang 16 hari, ya kan? Atau 8 tahun lebih 11 bulan lebih berapa? 14 hari. Nah, nanti kalau umur 12 tidak keluar darah haid, umur 13 tidak keluar, 15 tidak keluar, maka pol-polanya ini umur 15 sudah dikatakan baik. Berarti dia sudah terkena tuntutan untuk melakukan sholat. Berarti dia boleh menjadi saksi dan wali dalam pernikahan. Itu loh. Jadi jangan asal-asal nyari wali, ya. Jangan asal-asal nyari saksi. Kenapa? Karena yang namanya wali dan saksi, kenapa kok harus masuk dalam pernikahan? Jadi perlu diketahui. Jadi yang namanya pernikahan ini tujuan awalnya adalah istimta. Istimta itu apa? Bersenang-senang, gitu loh. Nah, makanya dalam bersenang-senang di sini harus ada antisipatif, gitu loh. Yang mana di sini dengan bertujuan adanya wali dan saksi agar apa? Agar memperbaiki keturunan. Dan yang kedua untuk apa? Agar pernikahannya ini tidak salah tidak salah resepsi. Ya maksudnya enggak asak basing gitu loh. Jadi harus mengerti dengan nikah sendiri. Jadi makanya umumnya ya kalau di Pondok Ustadz Lirbojo itu ya, kalau nikahnya di pondok itu perempuannya itu mesti selalu diwakilkan kepada Mbah Yai. Jadi kalau nikah di pondok tuh mesti diwakilkan, bukan orang tuanya yang perempuan. Jadi diwakilkan sama Mbah Yai. Kenapa? Karena dalam dalam syariat sendiri kan di sini harus adil, gitu loh Kang. Di sini tidak fasik. Kita tahu sendiri, ini bukan masalah suudzon atau gimana ya. Jadi yang namanya nyari orang adil ini susah, gitu loh Kang. Pada zaman sekarang. Nah, makanya kalau di pondoknya Ustadz tuh di sana mesti kalau menikah, perempuan yang menikah mesti diwakilkan kepada Mbah Yai. Ya karena itulah, satu ingin mendapatkan tabarukan kepada beliau. Yang kedua, memang benar-benar kalau yang namanya menjadi wakil wali ini seorang orang alim, otomatis ini tidak menyalahkan tempat. Dalam artian memang benar-benar pilihannya ini insya Allah baik gitu. Makanya kan tujuan menikah kan memang untuk istimta. Karena pasalnya dia harus memperoleh keturunan. Jadi memperoleh keturunan ini harus menimbang memperbaiki terhadap nasab dan agar tidak salah resepsi dalam pernikahan.
Jadi malah Ustadz malah pingin nikah itu yang menjadi wali perempuan adalah Mbah Yai, gitu. Ya sebenarnya tidak mengecualikan dengan wali yang lain. Ya ndak apa-apa. Ndak melarang itu tidak. Cuman alangkah baiknya. Terus yang selanjutnya wasalisu. Wasalisu adapun yang nomor 3 itu al-aklu, mempunyai akal. Fala yakunu, maka tidak ada siapa al-walil mar'ati, walinya seorang perempuan itu majnunan, gila. Sawaun itu sama aja, adbaqo majnu, adbaqo adapun terus menerus, apa majnunuhu, gilanya majnun, au taqatta'a atau putus-putusnya majnun. Nah syarat nomor 3 wali dan 2 saksi ini harus mempunyai akal, yang mana walinya bagi seorang perempuan ini tidak bisa dia gila. Atau di sini gilanya di sini apa? Adbaq, dalam arti terus menerus. Ada juga gilanya di sini akto, dalam arti terputus. Kadang kumat-kumatan gitu nah. Wali yang seperti ini dia tidak bisa menjadi wali. Atau orang yang seperti ini dia tidak bisa menjadi wali. Kenapa? Karena ditakutkan nanti ya apa? Tidak memenuhi terhadap syarat mempunyai akal gitu loh. Warabi'u adapun yang nomor 4 itu al-hurriyatu, merdeka. Fala yakunu, maka tidak boleh siapa al-wali, wali tidak boleh itu abdan seorang hamba fi ijabi nikahi, di dalam mengijabi nikah. Wa yajuzu, dan boleh apa yakuna, ada apa wali itu hamba, wali sing hamba itu qabilan yang qabul, menerima fin nikahi, di dalam nikah. Jadi bagi orang budak yang nomor 4 ini syaratnya harus merdeka, bukan budak. Budak cuman hanya bisa qabul, menerima. Dia tidak bisa ijab, dalam arti mengijabi, menikahkan seseorang perempuan. Yang namanya budak ini dia boleh menerima. Dalam artian kan di sini kan bahasanya ada nikah yang mana nikah ini bisa diwakilkan. Semua Ustadz nikah ya. Amin. Cuman istri Ustadz di luar kota. Yang mana walinya di luar kota juga. Nah nikahnya Ustadz ini boleh diwakilkan terhadap orang yang di sana. Di sini kan maksudnya gimana? Kobilan. Jadi budak ini hanya bisa menerima, dia tidak bisa ijab. Cuman dalam masalah ini terjadi perkhilafan, dalam artian jarang sekali berlaku di daerah kita. Ya baiknya itu ya pokoknya kita ini harus ijab agar apa ya, soreh jelas. Jadi tidak main-main gitu nah. Wal hurriyatu wal khamisu, adapun yang nomor 5 itu dzukuratu, itu az-dzukuratu, sifat laki-laki. Fala takunu, maka tidak menjadi siapa al-mar'atu, perempuan, wal khunsa, dan banci. Cuman khunsa di sini kalau bahasa kita sih banci, cuman kan kalau banci kan umumnya di sini kan apa? Dia alat kelaminnya berstatus laki-laki, akan tetapi watak dan tingkahnya dia perempuan. Nah, makanya dikatakan banci. Cuman tidak, khunsa di sini dia tidak seperti ini, akan tetapi dia mempunyai 2 alat kelamin laki-laki. Ngeri ini jadi khunsa. Ustadz belum nemu ibarat khunsa boleh nikah. Nah, ini susah ini. Karena apa? Karena statusnya ini statusnya dalam artian belum jelas gitu loh. Jadi laki-laki tidak, jadi perempuan kadang tidak. Makanya kita alhamdulillah dikasih Gusti Allah lelaki yang sejati ya. Serius. Jadi tetap bersyukur gitu. Alhamdulillah. Itu waliya ini
wali keduanya. Jadi syarat yang nomor 5 wali dan 2 saksi ini harus laki-laki, ya. Maka tidak boleh walinya ini perempuan ataupun unsa. Kan banyak sekarang yang lagi viral-viral, asalnya SD-nya dia laki-laki, ternyata pas waktu SMA-nya dia perempuan. Nah, yang seperti ini perlu dicurigai. Dalam artian gimana? Ngeri kalau dinikahi, gitu loh. Paham ya? Nah. Jadi orang yang seperti ini khunsa memiliki 2 alat kelamin, maka tidak boleh menjadi wali dan saksi. Makanya harus teliti. Wasadisu adapun yang nomor 6 itu al-adalatu, sifat adil, fala takunu, fala yakunu, maka tidak ada. Siapa al-wali? Tidak ada, itu fasikon, fasik. Wa istasna, dan mengecualikan siapa al-musannif, mbah musannif, min dzalika, dari itu Islam ila akhirih. Ma terhadap sesuatu tadammanahu, yang memuat terhadap ma apa qalu daunya Mbah Musoneb. Illa annahu, kecuali sesungguhnya dzalik tadi itu la yaftakiru, yang tidak butuh apa nikahu dhimmati, nikahnya wanita zimmi, ila islamil waliyyi, pada Islamnya wali. Wala yaftakiru, dan tidak butuh apa nikahul amati, nikahnya amat, ila adalati sayyidi, pada sifat adilnya sayyid. Fayajuzu, maka boleh apa qanuhu, adanya sayyid, ada itu fasikon, fasik. Wa jami'u ma, adapun mengumpulkan sesuatu sabaka yang telah lewat apa ma, fil wali, di dalam wali, itu yuktabaru, disyaratkan fi syahidan nikahi, di dalam 2 saksi nikah. Jadi syarat yang nomor 6 terakhir dari wali dan 2 saksi di sini harus mempunyai sifat adil. Fala yakunu waliyu fasikon, tidak boleh wali di sini dia berstatus fasik, gitu loh. Yang mana musannaf di sini mengecualikan ila annahu la yaftakiru nikahu dhimmati, yang mana mengecualikan terhadap wali yang fasik ini menikahkan terhadap wanita kafir dhimmi. Wanita kafir dhimmi adalah yang mana wanitanya ini baik terhadap orang Islam. Kalau yang memusuhi orang Islam itu namanya kafir harbi, gitu loh. Ya insya Allah umumnya yang jaga-jaga toko, maksudnya di kalangan kita ini adalah, kalau sumama dia kafir berarti dia kafir dhimmi, yang baik dengan kita. Jadi mengecualikan terhadap yang kafir dhimmi, dia tidak butuh nikah terhadap wali yang Islam, gitu loh Kang. Jadi yang namanya orang kafir ini butuh wali dalam aturan syariat Islam sendiri. Lalu juga di sini tidak dibutuhkan yang namanya wali menikahkan amat pada sifat adilnya sayyid. Jadi ada budak, ya, dia ingin menikah, otomatis kan ada walinya. Walinya siapa? Yang memiliki budak tadi, yaitu sayyid. Nah, syarat di sini kan harus adil. Nah, tapi musannif ini wa istasna, dia mengecualikan adil di sini, mengecualikan terhadap budak. Kalau budak ini enggak apa-apa, walinya ini enggak adil. Semabu-mabuan dalam artian berbuat dosa, ini enggak apa-apa. Jadi walinya walinya budak, gitu loh. Walinya budak. Terus mana lagi? Fayajuzu, lalu maka diperbolehkan bagi si Said ini berupa fasik. Jadi enggak apa-apa.
Wa amal ama, dan adapun sifat buta itu fala yakdahu, maka tidak mencacatkan ama fil wilayati, di dalam menjadi wali, fil asohi, di dalam menurut kaul asoh. Jadi jikalau di situ walinya buta, ya perlu diperhatikan. Jadi kalau wali itu kan otomatis kan melihat terhadap mempelai. Nah di sini gimana kalau praktiknya di sini nggak bisa melihat amma? Maka menurut kaul asoh, dia tidak mencacatkan terhadap syarat menjadi wali. Berarti boleh. Nah, makanya ada pertanyaan, kan umumnya kita kan yang namanya mempelai perempuan ini kan tidak mesti. Ada yang kadang dilihatkan, ada kadang yang tidak. Nah ini kan terjadi perkhilafan. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar ini enggak disyaratkan si saksi ya ini melihat terhadap mempelai perempuan, maksudnya tidak ditampakkan. Tapi menurut Imam Rafi'i ini boleh disandingkan. Soalnya kenapa? Ya yang namanya perempuan yang cantik itu kan umumnya kan membuat orang wah. Itu makanya kalau umumnya pondok itu biasanya mempelai laki-laki, di situ langsung diijabi oleh walinya, sedangkan perempuannya di rumah, jadi nggak ditampakkan. Nah yang seperti ini nggak apa-apa. Ya sudah. Wallahu a'lam. Lahumul Fatihah. Dari awal sampai akhir banyak salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.